perbuatan dosa dan maksiat. Iqra kitabak, baca buku catatan amalu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai alat yang menghitung segala perbuatan. Tak ada satupun yang luput. Inna rabbaka labil mirsad. Allah senantiasa melihat, mengawasi, dan kelak semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum. Perbuatlah sesuka hatimu, perbuatlah sesuai pikiranmu. Tapi ingat, fa innaka mayyit, kau akan mati, kau hanya akan menjadi bangkai, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati dan pikiran, semua akan dituntut, diminta pertanggungjawaban. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hati dan pikiranmu, au tukhfuha, atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah, kamu tetap akan dihisab. Ketika mereka ditutupkan pertanyaan, ketika mereka diperlihatkan buku catatan, mereka berkata, "Ma li hadzal kitab?" Mengapa buku catatan amal saya? Mengapa buku catatan perbuatanku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua yang kecil, semua yang besar, perbuatan yang tak dapat dilihat manusia, tetap juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Dia berikan 30 malam, 29 siang. Malamnya, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan i'tikaf, dengan tahajud, dengan witir, lengkap dengan tarawihnya, muhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amil amalan salihah, kemudian dia mengiringinya dengan amal saleh. Ulaika, mereka itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka akan diganti Allah Subhanahu wa taala sayyiatihim, dosa mereka, maksiat mereka, hasanat, diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Hendaknya kita masuk dalam golongan itu karena kebesaran kemuliaan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga, sebakhil-bakhilnya umat Islam, sepelit-pelitnya umat Islam, dia akan pasti mengeluarkan satu sa', dia akan mengeluarkan 4 mud sebagai zakat fitrah. Karena kalau tidak, ibadah puasanya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Rasulullah SAW mewajibkan membayar zakat fitrah sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, baru membayar zakat fitrah. Fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Dia hanya sekedar sedekah biasa saja. Mengapa kita wajib membayar zakat fitrah? Supaya tidak ada hari ini orang mengemis. Jangan sampai ada hari ini orang yang meminta-minta, beri dia uang, suruh dia pulang, karena ini adalah hari raya. Jangan sampai ada tetangga yang tidak makan. Siapa tetangga kita? Berapa jauh jaraknya dengan kita? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Lihat, kenali mereka, tatap matanya, apa pekerjaannya, berapa anaknya, bagaimana penghasilannya. Kalau sampai mereka tidak makan, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imanmu tidak hanya dilihat karena keningmu hitam saking banyaknya bersujud kepada Allah. Imanmu tidak dilihat karena pecimu putih, bajumu putih, kainmu putih karena tidak ternoda. Tapi imanmu akan dilihat, dinilai, dipandang Allah Subhanahu wa taala. Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Man yabitu syab'anan, sanggup dia tidur dalam keadaan pulas, lelap, mengigau dalam mimpinya, sementara tetangganya kelaparan. Mereka adalah para pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Bukan orang yang mengejek-ejek jilbab, bukan orang yang mengolok-olok syariat Islam. Mereka jelas kafir karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Adapun pendusta agama adalah orang-orang yang tetap sholat, orang-orang yang berpuasa, tapi ternyata mereka yukadzibu biddin,
mu'tadin. Siapa mereka? Pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka membiarkan anak yatim tidak makan, anak yatim tidak sekolah, anak yatim tidak dapat berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena pendidikannya tidak layak. Para alim ulama kita dahulu sudah lepas karena mereka berdakwah, ud'u ila sabil rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kalau engkau tidak sanggup masuk ke pedalaman, maka biayailah anak-anak pedalaman yang sedang menempuh pendidikan. 3 tahun lamanya mereka akan menghatamkan Al-Quran 30 juz masuk ke dalam kepala mereka. Mereka akan menjadi para penghafal Quran. Setelah itu mereka akan membaca kitab-kitab kuning, karena fikih berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, tafsir akidah berbahasa Arab, dalam kerangka bingkai ahlus sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa, mukhalafatu lil awadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrat iradat, ilmun hayat, sama basar dan kalam. Akidahnya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ahlus sunnah wal jamaah. Tasawufnya, akhlakul karimahnya, tazkiyatun nafsnya, ahlus sunnah wal jamaah. Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Inilah yang akan dapat memerangi kelompok-kelompok ahli bid'ah, khawarij, murji'ah, fitnah khalqil Quran, mu'tazilah, qadariyah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Kalau zaman dulu orang-orang sesat hanya sekedar pemikirannya, bukunya, dia berpikir di dalam rumahnya. Hari ini mereka bicara, dia streaming, ditonton oleh jutaan manusia. Apakah selamat umat ini di masa akan datang? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Kamu umat yang terbaik bukan karena ke Makkah bolak-balik. Kamu umat yang terbaik adalah karena ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, karena mencegah perbuatan mungkar. Kalau engkau bukan ulama, engkau bukan penghafal Quran, engkau bukan kiai buya, engkau bukan para habaib, manusia biasa, maka berikanlah rezeki yang dilimpahkan Allah. 50.000 rupiah yang kau kirimkan untuk membeli beras dimakan oleh anak-anak penghafal Quran. Mereka berdakwah ke jalan Allah, mengalir kepadamu. 1, 2, 3 sak semen, pembebasan tanah, membangun pondok pesantren, asrama. Rumah yang kau bangun besar akan tinggal, kendaraan megah, mewah, mahal akan diambil oleh ahli waris. Mereka akan jual, mereka akan bagi-bagi. Sampai masanya kau hanya sekedar tinggal kenangan semata. Namamu tak akan pernah disebut dan dikenang sepanjang zaman. Namamu tertulis di STNK BPKB, berganti nama orang lain. Namamu tertulis di sertifikat tanah Badan Pertanahan Nasional, tapi sampai masanya akte notaris berubah dan berganti. Tapi ada satu nama yang kekal abadi, man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Ma akalta, yang kau makan, rezeki yang kau cari pagi petang siang dan malam. Ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, itulah yang akan kekal sampai hari kiamat. Sampai hari ini 14 abad lamanya sumur Utsman bin Affan masih tetap mengalir. Sampai hari ini kebun-kebun kurma yang ditanam oleh para sahabat masih mengalir. Begitulah mereka, silih berganti. Tanaman yang tak pernah mati, tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh anak cucumu. Satu batang pohon korma akan melahirkan 17 anak korma yang tumbuh pada celah-celah pelepahnya, jatuh ke bawah, tumbuh silih berganti sampai hari kiamat. Begitulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dia bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Kenapa begitu dipetik, dipotong, dahannya putus, tumbuh lagi, tak menunggu waktu yang lama? Kata Jibril alaihissalam, itulah orang-orang yang berinfak, berwakaf, bersedekah, menolong agama. Jangan pernah takut miskin, karena yang memberikan engkau adalah Dia yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang merasakan Allah besar, maka sesungguhnya rezeki yang dititipkan Allah itu dia lihat
kecil. Tapi orang yang menganggap bahwa materi, uang, benda, tanah, rumah, kendaraan itu besar, dia akan mengatakan Allah kecil. Sanggupkah Allah membalas walaupun lidahnya tak berkata, walaupun mulutnya tak bicara? Tapi sesungguhnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam, setan sudah berhasil membisikkan kemiskinan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan mengatakan fakir, kurang dan kurang. Seandainya manusia ini kaya raya, sebagaimana kayanya, lau kana libni adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, dia tidak akan pernah mengatakan cukup. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan meminta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, dia akan tetap menuntut dan meminta. Pelajaran yang keempat, pagi yang penuh barokah, manusia bertumpah ruah datang ke tanah lapang, ke masjid-masjid mengagungkan asma Allah. Apakah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun akan datang peristiwa yang sama seperti pagi ini akan terjadi? Berapa banyak ayahnya beriman, anaknya murtad. Zaman dulu orang murtad takut, zaman dulu orang murtad malu. Ulama kalau sudah menyebut murtad 5 kali, 7 kali mereka berkata na'udzubillah wal iyadzubillah, Allah menyelamatkan anak cucu kita. Hari ini orang dengan bangganya murtad, membuat video podcast, membuat wawancara, bangga ketika hukum Allah tidak ditegakkan. Padahal menurut hukum Islam darahnya layak ditumpahkan, halal darahnya. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Orang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tak halal darahnya ditumpahkan kecuali dia melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh. As-sayyibuz zani, pezina, ditanam badannya setengah dalam tanah, dilempar pakai batu sampai mati. Dan ada satu lagi, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama Islam. Jaminkah anak kita akan tetap mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Masukkan anak-anak ke sekolah tahfiz Quran, TK Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran. Setelah itu dia akan terbang sejauh mata memandang. Silakan dia menjadi ekonom, silakan dia menjadi akuntan, silakan dia menjadi arsitek, silakan dia menjadi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, menjadi polisi, menjadi dokter spesialis. Tapi dalam hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia hanya menganggap bahwa kecerdasan otaknya kecil, yang besar hanyalah Allah. Dia akan melihat bahwa jabatannya, hartanya, kekuasaannya tak ada apa-apanya. Hanya itulah yang akan bangun di tengah malam dan berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tidak, maka sesungguhnya dosa-dosa mereka pun akan mengalir kepada kita. Mengapa dosa anak mengalir kepada orang tua? Karena tidak memberikan pendidikan yang layak. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kamu semua akan dituntut, kamu semua akan ditanya, kamu semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. I'dilu, bersikap adillah. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. I'dilu baina auladikum, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Jangan yang satu kau berikan pendidikan yang layak, yang satu tidak kau berikan apa-apa. Jangan yang satu kau berikan kasih dan sayang, yang satu kau sepelekan dan kau remeh-temehkan. Kullukum mas'ulun, semua kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Umar bin Khattab, hukumlah anakku, karena anakku ini tidak baik, dia adalah anak durhaka. Umar bin Khattab yang bijaksana tidak mau menghukum. Dia kembali bertanya, ada apa wahai anak? Si anak bertanya kepada Umar bin Khattab, apakah kami anak-anak ini punya hak terhadap orang tua? Kata Umar bin Khattab, ya. Apa hak kami wahai Umar? Engkau diberikan ibu yang baik. Lalu yang kedua, engkau diberikan makanan yang baik. Yang ketiga, engkau diberikan pendidikan yang baik. Aku tidak mendapatkan 3 kebaikan itu wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ibuku bukan perempuan yang baik, namaku tidak baik, makananku dari yang haram. Maka apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Laqad aqaqta
aba'ahu qabla an ya'uqqa alaih. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Hari ini orang mengatakan anak durhaka, tapi sesungguhnya ada ayah yang durhaka, ada orang tua yang durhaka karena tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Kalau hari ini ada orang tua yang rajin ke masjid, baik, sopan, menutup aurat, tapi sesungguhnya masih banyak remaja, anak-anak perempuan tidak memakai hijab, bergaul dengan laki-laki perempuan tidak mahram. Itu karena orang tuanya diam. As-sakitu anil haq, diam melihat kemungkaran. Setan akhras, sesungguhnya mereka adalah setan-setan bisu. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, laki-laki yang membiarkan anak perempuannya berjalan dengan laki-laki yang tidak mahram. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Wa mad dayyus ya Rasulullah? Apa dayyus itu ya Rasulullah? Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya, orang yang tidak ada rasa kasih sayang. Kasih sayang bukan kau belikan anakmu perhiasan yang mahal, kasih sayang bukan kau belikan pakaian yang mewah. Kasih sayang adalah dengan kau belikan pendidikan yang baik, tahu dia bagaimana sholat, tahu bagaimana dia berzakat, tahu bagaimana dia menyambung tali hubungan silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang terakhir, yang kelima adalah walaupun tarawih sudah banyak, walaupun tiap malam bertahajud, walaupun zikir, walaupun mengikuti pengajian, tapi kalau tidak menyambung tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, hadis ini ada dalam Sahih Muslim, menunjukkan kualitas hadis yang tertinggi setelah Quranul Karim, bahwa orang-orang yang tidak baik dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Meminta maaf bukan kehinaan. Kalau kau meminta maaf kepada orang itu bukan kerendahan, karena orang yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul, imamnya nabi dan rasul, Sayyidina Muhammad SAW, tetap meminta maaf. Naik dia ke atas mimbar hari Rabu, dia berkata, man kuntu lahu jalattu lahu zahran, siapa yang pernah pundaknya aku cambuk, hadza zahri, ini pundakku, silakan cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapah, kata-kataku kasar, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Siapa yang pernah uangnya aku pinjam, bayar. Maka dia menuntut hari ini. Maka seorang sahabat berdiri, innalaka alayya thalatha darahim, engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Fadl? Idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Allahu Akbar, besarkan Allah supaya kau tidak angkuh dan sombong. Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, yang mulia hanya Allah, yang agung hanya Allah. Rendahkan dirimu daripada kau cari dia di padang mahsyar. Lebih baik kau cari hari ini. Andai dia tidak menyambutmu dengan waalaikumsalam, andai dia tidak menyambutmu dengan senyuman, kau sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang pahala hajinya banyak, jihadnya banyak, sedekahnya banyak, menghadap Allah. Apa yang terjadi? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Qad syatama hadza, dia sudah mencaci maki, sumpah serapah, kata-katanya kasar, melukai hati, tajam daripada sembilu. Lalu kemudian dia qazafa hadza, menuduh si fulan tanpa bukti, akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil. Maka orang-orang ini ukhidat hasanatu, diambil amal solehnya, solatnya, puasanya, zikirnya, tarawihnya, witirnya, khatam Qur'annya, diambil semua, diberikan kepada orang-orang yang dia aniaya. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis, tapi yang mengantri masih banyak. Orang yang dia zolimi satu kantor, orang yang dia aniaya satu negeri. Apa yang terjadi? Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka, diambil dosa mereka, dicampakkan kepada dia. Summa turiha finnar, lalu dia masukkan ke dalam api neraka jahanam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena syirik, tapi masuk neraka karena zalim dan aniaya. Ittaquz zulma, takutlah kamu perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu hanya akan menjadi penyesalan, kegelapan pada hari kiamat.